Saudara-saudari yang terkasih, menuntut orang lain itu lebih mudah daripada meminta diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Mengatur orang lain itu lebih biasa daripada menata diri sendiri. Memimpin orang lain mungkin lebih gampang daripada mengarahkan diri sendiri. Demikian pun mencari kelemahan sesama lebih cepat daripada mawas diri menemukan kesalahan pribadi. Mencari kekurangan sesama lebih spontan daripada mengoreksi diri. Meneliti kekurangan pribadi, menyingkirkannya dan memperbaiki diri guna membantu sesama. Tak mungkin orang yang matanya terhalang balok akan mudah menyingkirkan selumbar kecil serpih dalam mata orang lain. Ada satu ilustrasi. Pernah dalam suatu persekutuan doa, sebelum puji-pujian, seorang ibu pemimpin mengingatkan umat untuk mematikan handphone dengan keras. Saudara, tolong matikan handphone, mengganggu ibadat. Begitu masuk, matikan doang ini. Fokuskan hati, budi, energi untuk Allah. Coba siapa yang biasa handphonenya berbunyi? Ia mencari orang yang biasanya handphonenya berbunyi selalu dalam ibadat. Ternyata tidak tiba-tiba bunyilah handphone dan meledaklah ia. Baru saja diomongi, itu handphone siapa? Matikan cepat. Orang bergerak ke sana kemari, menengok ke sana kemari, dan handphone itu terus berbunyi. Dan seorang berkata, mohon maaf bu, handphone itu berbunyi dari tas ibu. Rupanya ia sendiri yang lupa mematikan handphone. Dengan malu ia berkata, mohon maaf saya lupa. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi dan ahli Taurat rupanya suka mencari-cari kelemahan orang lain untuk menyembunyikan kekurangan. Kata penghakiman dalam kerangka itulah menghakimi dengan mencari kelemahan. Bukan sekedar menilai. Yesus bukan mengatakan jangan menilai, tapi jangan menghakimi menurut cara mereka. Sedangkan mereka cenderung mengamati kedosaan sesama agar tampak saleh. Mereka suka menggurui masyarakat seolah mereka adalah orang yang serba tahu, kaum terdidik, orang kudus. Yesus melihat kebutaan mereka akan kerajaan Allah karena tertutup balok kesombongan hingga tak dapat melihat siapakah Yesus yang hadir ada di hadapannya, yang sesungguhnya adalah Mesias yang mereka ajarkan dalam kitab suci, yang mereka nantikan dan yang mereka doakan. Bagaimana orang yang tidak bisa melihat karena matanya terhalang balok dapat melihat kelemahan orang lain dengan mudah, mengatasi kekurangan? Yesus meminta mereka pertama-tama untuk mengambil balok yang ada dalam mata mereka sebelum menyingkirkan selumbar saja serpih pada mata orang lain. Yesus menuntut mereka yang munafik untuk melek terlebih dahulu agar tahu jalan yang benar, agar tak memberitahu jalan yang salah kepada orang lain. Bertobat lebih dahulu sebelum mengajak orang lain untuk berobat. Mereka terlalu mudah menghakimi dengan mencaci maki orang lain, sementara mereka tak mau bermawas diri, terbuka pada karya Roh Kudus untuk memperbaiki diri. Saudara-saudari yang terkasih, pepatah bagai padi makin berisi makin merunduk, mengajak kita untuk rendah hati dan mawas diri. Makin kita berilmu tinggi, bermoral matang dan beriman dalam, kian kita rendah hati. Makin kita berposisi tinggi, kian mampu membumi. Makin kita berelasi luas, kian kita bertenggang rasa terhadap sesama yang berkekurangan dan mempunyai kelemahan. Namun masih ada sayangnya, orang yang makin meningkat status hidupnya, ternyata kian sombong, menjadi sok benar, sok pintar, dan sok suci. Ia tak mau ditegur, tapi lebih suka usul seolah pikirannya paling bagus.
rasanya gatal mulutnya kalau tak usul, dan suka menegur seakan dirinya yang paling benar. Marilah saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa setiap orang memiliki kekurangan, hingga kita tak mau dan tak mampu mengikuti bimbingan Roh Kudus dengan baik, dengan mendengar, mari sadarilah kekurangan-kekurangan ini, hingga kita dapat mengikuti bimbingan Allah melalui orang-orang yang berkompeten, yang berkapasitas di dalam bidang. Jangan sampai kita merasa benar karena sudah bisa dan sudah terbiasa melakukan sesuatu, tetapi mungkin menyakitkan dan merugikan sesama. Marilah kita mawas diri, yaitu dengan rendah hati menyadari kelemahan sendiri, agar tidak mudah menuduh dan menghakimi orang lain atau mengata-ngatai dengan kasar dan tak pantas tanpa memberi jalan belas kasih kepadanya. Maka Yesus menegur dengan keras, "Hai kamu orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu."